Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita masih membahas mengenai bab 4 yaitu logika samar ya. Masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Yang akan kita bahas pertama adalah subbab 4.3 yaitu mengenai aljabar proposisi samar atau logika samar ya. Nah, proposisi pada logika klasik, kalian ingat ya, adalah kalimat deklaratif ya yang mempunyai nilai benar atau true atau satu ya, dan nilai salah ya atau nilainya salah ya. False atau null. Jadi nilainya pasti antara benar atau salah. Sedangkan proposisi pada logika samar itu adalah kalimat yang mempunyai nilai bilangan-bilangan dalam interval tertutup 0, 1. Jadi nilainya antara dari 0 sampai 1 ya. Lebih lanjut ya, karena himpunan sederhana merupakan kejadian khusus dari himpunan samar, ya kan, kejadian khusus ya. Ketika apa? Nilainya 0 atau 1 ya. Maka proposisi sederhana juga merupakan kejadian khusus. Maka kesimpulannya apa? Proposisi sederhana merupakan kejadian khusus dari proposisi samar. Gitu. Ya, karena himpunan sederhana sendiri adalah kejadian khusus dari himpunan samar. Akibatnya proposisi sederhana juga merupakan kejadian khusus dari proposisi samar. Nah, ingat di pertemuan ke-11 ya kalau tidak salah ya. Ya, pokoknya nanti bisa dicek ya. Kita kan sudah memberikan itu ya definisi himpunan L0 ya. Nah, ini diingatkan kembali. L0 adalah himpunan ya yang anggotanya X dengan syarat X-nya apa? Proposisi sederhana ya. Nah, untuk yang proposisi samar ya himpunannya L. Jadi L ini adalah himpunan semua proposisi samar, atau kalau ditulis dalam simbol adalah L sama dengan himpunan yang anggotanya Y dengan syarat Y-nya adalah proposisi samar. Sehingga kalau dari kalimat di atas kan apa? Proposisi samar, proposisi sederhana itu merupakan kejadian khusus dari proposisi samar. Jadi apa? Proposisi sederhana ya anggotanya proposisi samar. Berarti artinya himpunan semua proposisi sederhana itu subset dari himpunan semua proposisi samar atau L0 subsetnya L. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya diperhatikan definisi 431 ya. Nah, ini ya diketahui X adalah himpunan semesta ya, dan juga P bar X adalah himpunan kuasa samar ya dari himpunan semesta X, dan juga L adalah himpunan semua proposisi samar ya. Nah, ini dinotasikan ya. Ini ada fungsi new ya, yang tadi ya, yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya yang diimplikasi DNS structure ya. Fungsi new dari L ya, dari L ke interval tertutup 0,1 ya. Ini sebagai fungsi nilai proposisi ya. Dan ini ada fungsi mu. Mu itu dari himpunan samar A ya, anggota dari himpunan kuasa samarnya ya, itu ya, sehingga menghasilkan bayangannya adalah mu dari himpunan A adalah mu indeks A, atau kalau dikenakan di X, mu AX adalah berada di interval tertutup 0, 1 ya.
untuk setiap X anggota himpunan semesta X besar ya. Yang mu ini merupakan fungsi nilai himpunan samar. Jadi kalau nu yang di atas yang kayak V itu adalah fungsi nilai proposisinya. Kalau mu dari himpunan A ya, ini dari himpunan A ya, ke mu dalam kurung A, mu A. Jadi mu dalam kurung himpunan A, himpunan samar A, itu mu A ya, yang menghasilkan fungsi keanggotaan ya, itu adalah fungsi nilai himpunan samar. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, itu kan A-nya anggota dari himpunan kuasa samar, kok tidak pakai A tilde ya? Kan kalau dari sebelumnya kita pakai simbolnya A tilde ya, kalau himpunan samar. Nah, ini untuk mempersingkat saja, A-nya kita tuliskan, himpunan samarnya kita tidak pakai lambang A tilde ya untuk di definisi ini. Tapi itu maksudnya A-nya adalah himpunan samar ya. Gitu. Di sini ya. Itu. Nah, dalam aljabar logika klasik ya yang dibahas di bab 3 ya, ada beberapa operasi antar proposisi sederhana ya. Yang bisa kalian ingat apa? Bisa diberikan proposisi sederhana P dan Q. Itu ada apa aja? Negasi ya, negasi dari P ya. Dibacanya bukan P atau tidak P ya. Ada konjungsi atau dan ya. Lalu ada disjungsi ya. Ada implikasi ya. Jika P maka Q ya, atau ekuivalen dengan menyatakan negasi P atau Q ya, dibaca jika P maka Q ya, implikasi. Lalu ada biimplikasi ya, jika dan hanya jika ya, P jika dan hanya jika Q. Ini di logika klasik. Nah, bisa kalian lihat ya, dapat dilihat bahwa semua operasi dalam logika klasik itu dibangun oleh 3 operasi saja ya. Negasi ya, yang pertama itu ya negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga operasi disjungsi. Karena apa? Operasi implikasi kan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Itu kan dibangun oleh operasi negasi dan atau ya, atau disjungsi. Lalu biimplikasi sendiri bisa kalian lihat itu kan ekuivalen dengan negasi P atau Q dan negasi Q atau P. Itu kan berarti dibangun oleh yang biimplikasi oleh operasi negasi, operasi disjungsi atau yang atau itu ya, dan operasi konjungsi yang dan itu ya. Makanya bisa dilihat bahwa kelima operasi di atas itu dibangunnya oleh bisa dinyatakan dalam tiga operasi saja, yaitu operasi negasi, operasi konjungsi, dan operasi disjungsi. Dengan kata lain, ketiga operasi ini ya, yang bar atas itu negasi, lalu yang V terbuka ke atas itu disjungsi, lalu yang V terbuka ke bawah itu adalah konjungsi, itu membangun semua operasi pada L0 ya, pada himpunan semua proposisi sederhana. Nah, selanjutnya diperhatikan tabel nilai kebenaran dalam logika klasik untuk 3 operasi tadi ya. Jadi ini sedikit mengingat kembali. Ini tabel kebenaran negasi. Nah, ini kan bisa kita tulis ya sebagai ini. Tadi simbol V ya, yang kayak simbol V tapi ada celengkurnya itu ya, new ya. UP kan apa? Menyatakan nilai proposisi ya, proposisi samar. Nah, ini kan berarti tabel kebenaran negasinya bisa dinyatakan seperti ini. Jadi ketika nilai proposisi samarnya P1, negasinya 0 ya. 0 bisa ditulis sebagai 1 min nu P ya. Lalu ketika nu P-nya sama dengan 0, itu nu negasi P-nya itu 1 min
PP, new P, sorry, gitu ya. Kan seperti itu. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa nilai proposisi negasi P ya itu bisa kita tulis sebagai 1 dikurangi nilai proposisi P ya, atau new negasi P sama dengan 1 min new P ya. Nah, kalau tabel kebenaran konjungsi, nah konjungsi ya dan itu hubungannya itu sama irisan. Irisan kalian ingat apa? Minimum ya. Nah, ini juga. Kalian bisa lihat masing-masing di nilai proposisinya P dan Q ya. Kalau P-nya 1, Q-nya 1, maka P dan Q kan 1 ya. Kalau benar akan konjungsinya akan bernilai benar kan ya. Nah, terus kalau salah satunya salah atau bernilai 0 itu pasti akan bernilai salah, ya kan? Kalau konjungsi seperti itu. Makanya dapat ditulis ya. Bisa kalian lihat per masing-masing tabel itu ya. Jadi ternyata new P dan Q itu bisa dituliskan sebagai minimum dari new P dan new Q. Ini kesimpulannya ya. Jadi kalau konjungsi seperti ini. Nah, lalu ada tabel kebenaran disjungsi ya. Kalau disjungsi kira-kira apa? Kalau konjungsi minimum, disjungsi kira-kira maksimum ya. Yang bisa kalian lihat ya di masing-masing tabel kebenaran disjungsi. Kalian lihat kalau disjungsi, kalau salah satunya benar, pasti nilainya benar ya. Gitu. Kalau dua-duanya salah ya pasti nilainya salah. Nah, bisa kalian lihat ya dari masing-masing baris pada tabel itu ya, bahwa nilai proposisi P atau Q itu adalah maksimum dari nilai proposisi P dan nilai proposisi Q ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. New dalam kurung P atau Q itu adalah sama dengan maksimum dari new P, new Q. Gitu ya. Nah, karena logika samar itu diharapkan merupakan apa? Generalisasi dari logika klasik ya, maka didefinisikan fungsi dari nilai proposisi dari operasi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi dalam logika samar itu juga apa? Merupakan generalisasi yaitu sebagai berikut. Ya. Jadi ini ya, kalau tadi kan logika klasik, sekarang logika samar. Berarti kalau P-nya itu P tilde ya, atau himpunan samar P tilde ya. Jadi new negasi P tilde sama dengan 1 min new P tilde ya. Begitu juga yang konjungsi untuk himpunan samar. Ya. New P tilde dan Q tilde adalah minimum dari new P tilde dan new Q tilde. Begitu juga dengan disjungsinya ya, merupakan perumuman dari logika klasik ya tadi ya. New P tilde atau Q tilde adalah maksimum dari new P tilde dan new Q tilde. Nah, kalau implikasi bagaimana? Nah, implikasi kan tadi kan apa? New dari jika P tilde maka Q tilde. Tadi kan kalau P maka Q kan apa? Ekuivalen di logika klasik ya. Ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Nah, di logika samar itu ekuivalensinya disamakan ya, digeneralisasikan jadi new jika negasi P tilde maka saya ulangi lagi ya. New jika P tilde maka Q tilde itu sama dengan new negasi P tilde atau Q tilde. Nah, berarti apa? Kalau atau itu apa? Maksimum ya. Atau itu maksimum berarti maksimum dari new negasi P tilde dan new Q tilde. Nah,
Mu negasi P tilde itu kan bisa dilihat di persamaan yang pertama itu sama dengan 1 min mu P tilde, berarti sama dengan maksimum 1 min mu P tilde dan mu Q tilde gitu. Ini implikasinya seperti ini. Berarti ini kayak apa? Implikasi apa? Dienes-Rechter ya. Kalau kalian ingat, ini kan bentuknya seperti ini ya, maksimumnya. Nah, lalu kalau implikasinya apa? Tadi kan apa? Kalau di logika klasik, P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q dan negasi P atau negasi Q ya. Atau negasi Q atau P ya. Itu. Nah, ini juga generalisasinya. Berarti mu P tilde jika dan hanya jika Q tilde itu sama dengan mu dari dalam kurung negasi P tilde atau Q tilde dan dalam kurung negasi Q tilde atau P tilde. Ini yang kita jabarkan yang dan-nya dulu ya. Dan itu apa? Minimum. Nah, ini kan berarti minimum dari maksimum ya kan, minimum dari itu kan minimum dari negasi P tilde atau Q tilde, atau bisa kita tulis dari minimum dari itu ya masing-masing negasi P tilde atau Q tilde dan negasi Q tilde atau P tilde itu bisa kita tulis sebagai maksimum dari 1 min mu P tilde ya dan mu Q tilde. Lalu untuk yang negasi nilai proposisi dari negasi Q tilde atau P tilde itu menjadi atau kan maksimum ya, maksimum dari 1 min mu Q tilde, PP tilde gitu. Ya, gitu ya. Tuh kalian bisa mengambil juga. Itu kan juga akibat dari yang persamaan yang keempat itu. Ya. Jadi inilah adalah bentuk generalisasinya ya di logika samar. Masing-masing dari nilai proposisi aljabarnya ya. Dari negasi, konjungsi ya, disjungsi, implikasi dan biimplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab 4.4 mengenai implikasi ya. Dalam hal ini implikasi di logika samar ya. Nah, beberapa jenis implikasi dalam logika samar adalah sebagai berikut. Ya, ini ada implikasi Dienes-Rechter ya. Ada di pertemuan sebelumnya ya, sudah kita bahas sedikit. Nah, ini definisinya ya, diberikan dalam definisi 441. Nah, ini diberikan proposisi samar P tilde yang berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar A tilde ya. Dan proposisi Q tilde yang berhubungan atau merupakan himpunan samar B tilde ya. Itu serta proposisi samar jika P tilde maka Q tilde ya, implikasi ya, yang berhubungan. Nah, di sini ya, kalau Dienes-Rechter ingat ya. Implikasi P tilde maka Q tilde itu berhubungan atau merupakan himpunan samar A tilde komplement cross B tilde, ya kan? Nah, implikasi dengan nilai proposisi samar P tilde maka Q tilde itu didefinisikan sebagai berikut ya untuk Dienes-Rechter ya. Nah, ini ya, mu P tilde maka Q tilde sama dengan apa? Maksimum dari 1 min mu P tilde dan mu Q tilde. Ini Dienes-Rechter ya. Dengan, nah ini ya, ini nilai keanggotaannya ya. Kalau mu tadi apa? Nilai dari proposisi samarnya. Kalau yang mu itu nilai himpunan samarnya ya. Nah, mu P tilde maka Q tilde di X, Y itu sama dengan apa? Mu. Tadi kan apa? Implikasinya berada di dalam
komplement A tilde cross B tilde ya. Jadi ini akan sama dengan mu komplement A tilde cross B tilde di X, Y ya. Sama dengan apa? Maksimum, tinggal mengikuti aja yang atas ya, yang mu-nya diganti mu. Sama dengan maksimum dari 1 min mu A tilde X, mu B tilde Y ya. Dengan X, yaitu anggota dari A tilde komplement ya, atau komplement A tilde cross B tilde. Oh, saya ulangi lagi. X, Y itu anggota dari A tilde, B tilde ya. Benar ya, X, Y-nya itu anggota dari komplement A tilde cross B tilde ya. Ya, seperti itu. Ini untuk implikasi Dienes-Rechtschor ya. Ya, ini disebut implikasi Dienes-Rechtschor, lambangnya apa? QD ya, key index D. Nah, sebagai catatan ya, implikasi Dienes-Rechtschor ini diambil dari generalisasi rumus logika klasik ya, yaitu ini ya. P tilde maka Q tilde itu ekuivalen dengan negasi P tilde atau Q tilde. Nah, selanjutnya ada implikasi zadeh ya. Nah, ini diberikan dalam definisi 442 ya. Diberikan proposisi samar P tilde ya, diketahuinya masih sama ya. P tilde itu berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar A tilde, dan proposisi samar Q yang berhubungan dengan atau merupakan proposisi samar P tilde, himpunan samar P tilde, serta nah ini proposisi samar jika P tilde maka Q tilde ya, implikasi P tilde maka Q tilde itu yang berhubungan. Nah ini ya berhubungannya, kalau tadi di implikasi Dienes-Rechtschor kan A komplement A tilde cross B tilde. Nah kalau ini di implikasi zadeh itu berhubungan dengan himpunan samar dalam kurung A tilde cross B tilde kurung tutup ya, cross komplement dari A tilde. Nah akan seperti apa nilai dari proposisinya? Nah ini ya, implikasi dengan nilai proposisi samar ini ya, P tilde maka Q tilde ya, yang didefinisikan sebagai berikut ini ya. Nah ini ya, ini implikasi zadeh tuh bentuknya seperti ini ya, max min ya. New P tilde maka Q tilde sama dengan max, maksimum dari minimum. Nah ini minimumnya new P tilde new dan new Q tilde, 1 min new P tilde ya. Jadi nanti kalian nyari nilai minimum yang dicari itu yang di dalam kurung dulu ya. Nyari minimum new P tilde dan new Q tilde, habis dapat minimumnya. Lalu kalian juga cari 1 min new P tilde, habis itu dicari dari kedua nilai hasil itu dicari maksimumnya. Dengan, nah ini ya, nilai himpunan samarnya ini ya. New P tilde maka Q tilde dari X1, X2, Y ya. X1-nya punya A tilde, X2-nya punya B tilde, Y-nya punya komplement A tilde ya. Sama dengan ini ya, mu dalam kurung A tilde cross B tilde ya. Cross komplement A tilde ya di dalam kurung X1, X2, Y ya. Ini akan seperti ini ya. Nah ini ya, diperhatikan maksimum dari minimum, mengikuti ya sama yang dengan di atas ya, tinggal mu-nya diganti mu, yaitu maksimum dari minimum mu A tilde X1 lalu mu B tilde X2 dan 1 min mu A tilde
Y ya. Dengan ini ya, pasangan dalam kurung X1, X2, Y itu anggota dari A tilde cross B tilde ya, cross komplement A tilde. Jadi X1-nya punya A tilde, X2-nya punya B tilde, Y-nya punya komplement A tilde gitu. Nah, ini implikasi dengan nilai proposisi seperti ini itu disebut implikasi zadeh. Nah, lambangnya kalau di Nusrechter tadi key index D ya, ini key index Z atau key Z ya, nanti kita sebut. Nah, sebagai catatan, implikasi zadeh itu diambil dari generalisasi juga dari rumus logika klasik, yaitu ini. Jika P tilde maka Q tilde itu akan ekuivalen dengan ini ya. Ini nanti kalian ekuivalen dengan P tilde dan Q tilde ya di dalam kurung atau negasi P tilde. Itu nanti kalian bisa cek aja ya. Benar apa enggak ini dua proposisi ini saling ekuivalen di logika samar. Kalau di logika klasik ya. Kalau di logika klasik ya berarti P maka Q itu akan ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q atau negasi P ya, tildenya dihilangin. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya. Apakah nilai kebenaran dari masing-masing proposisi ini benar. Ya sama, gitu. Sama apa enggak gitu. Sama ya, jelas ya. Ini kan sudah gitu. Jadi implikasi zadeh itu dari rumus logika klasik ini. Kalian nanti bisa buktikan sendiri ya. Nah, implikasi selanjutnya adalah implikasi Lukasiewicz ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkan namanya ya. Nah, ini diberikan di dalam definisi 443 ya. Masih sama yang diketahui ya, diberikan proposisi samar P tilde itu berhubungan dengan himpunan samar A tilde ya. Lalu proposisi samar Q tilde berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar B tilde. Serta proposisi samar jika P tilde maka Q tilde yang berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar. Nah, kalau di Lukasiewicz itu jika P tilde maka Q tilde implikasinya itu berhubungan dengan A tilde cross B tilde. Nah, definisi nilai proposisi samarnya gimana? Nah, implikasi dengan nilai proposisi samar P tilde maka Q tilde yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Mu P tilde maka Q tilde sama dengan minimum dari 1 dan 1 min P tilde plus P Q tilde. Dengan ya nilai dari himpunan samarnya ya. Nilai dari masing-masing X, Y-nya ya, pasangannya ya. Jadi mu P tilde maka Q tilde di X, Y sama dengan mu A tilde cross B tilde ya di X, Y sama dengan apa? Minimum dari, tinggal diganti aja ya, mu-nya jadi mu min dari 1 dan 1 min mu A tilde X plus mu B tilde X dengan X, Y merupakan anggota dari A tilde cross B tilde ya. Kan kalian yang diketahui apa? Proposisi samar P tilde maka Q tilde itu berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar A tilde cross B tilde gitu. Makanya X, Y-nya anggota A tilde cross B tilde gitu ya. Nah, implikasi dengan nilai proposisi seperti ini ya, itu disebut implikasi Lukasiewicz ya. Nah, lambangnya adalah QL ya. Nah, sebagai catatan, implikasi Lukasiewicz juga diambil dari generalisasi logika klasik. Yang mana? Nah, ini bisa dilihat. Jadi dari tabel ini ya.
Jadi kalau P tilde dan Q tilde ya, ini generalisasi dari logika klasik ya. Kan kalau melibatkan dua proposisi kan ada 4 pasang nilai kebenaran ya. Nah ini bisa dilihat ya. Yang merah itu yang punyanya P tilde, yang biru itu punya Q tilde. Jadi P maka Q tilde itu kan nilainya apa? Kalau implikasi di logika klasik kan apa? Benar-benar benar. Benar salah salah ya. Salah benar benar, salah benar ya. Makanya 111 berakibat 1, 10 berakibat 0, 01 berakibat 1, 00 berakibat 1 juga. Berarti yang baris pertama yang nilai kebenarannya sama-sama 1 itu kan sama hasilnya kan 1 ya. True hasilnya ya, implikasinya. Berarti 1 sama dengan apa? Minimum dari 1 min 1 dikurangi nilai kebenarannya P yang merah ditambah nilai kebenarannya Q yang biru. Bisa dilihat. Ini juga jadi implikasi Lukasiewicz juga masih generalisasi dari rumus logika klasik ya, seperti itu. Nah, yang keempat ada implikasi Gödel ya. Kalau 0A, kalau O.2 itu bacanya bukan Gödel ya. Gödel apa ya? Oh, Gödel. Ya, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Nah, ini diberikan dalam definisi 444. Nah, yang diketahui masih sama ya. Proposisi samar P tilde berhubungan dengan himpunan samar A tilde. Proposisi samar Q tilde berhubungan atau merupakan himpunan samar B tilde serta, nah ini implikasinya ya, P tilde maka Q tilde itu berhubungan dengan himpunan samar A tilde cross B tilde. Jadi hampir sama kayak implikasi Lukasiewicz ya. Tapi definisinya seperti apa? Nah, untuk implikasi Gödel itu nilai proposisi samarnya didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini bernilai 1 ya ketika new P tilde-nya kurang dari sama dengan new Q tilde-nya. Nah, bernilai 0 ketika new P tilde-nya lebih dari new Q tilde-nya. Nah, dengan nilai himpunan samarnya ya ngikutin yang atas ya. Mu P tilde maka Q tilde dari X, Y sama dengan mu A tilde cross B tilde di X, Y sama dengan apa? 1 jika mu A tilde X kurang dari atau sama dengan mu B tilde Y dan bernilai 0 ketika mu A tilde X lebih besar dari mu B tilde X. Mu B tilde Y. Dengan X, Y itu anggota dari A tilde cross B tilde. Nah, implikasi dengan nilai proposisi samar seperti ini itu disebut implikasi Gödel ya, dilambangkan QG gitu. Nah, catatan ya, implikasi Gödel juga masih generalisasi dari rumus logika klasik. Nah, ini ya. Masih sama ya. Kalau di logika klasik apa? True, implikasinya true ya. True, false, implikasinya false ya. False, true, implikasinya false. True, sorry. False, false, implikasinya true ya. 111, 010, 011, 001 ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini memenuhi, ini sama ya dengan definisi yang tadi ya. Ini implikasinya bernilai 1, sebab apa? Bisa kalian nilai proposisi samarnya P tilde itu 1, Q tilde itu 1, berarti apa? 1 kurang dari sama dengan 1, makanya implikasinya 1. Lalu yang P-nya 0, P-nya 1, Q tilde-nya 0. Menghasilkan 0, sebab apa? New P tilde-nya lebih besar dari new Q tilde-nya, yaitu 1 lebih besar dari 0. Kalau new P tilde-nya lebih besar dari Q tilde kan 0 ya, gitu. Begitu juga yang bawah ya, mengikuti saja. Bisa dilihat ya yang baris dua baris terakhir ya di tabel berikut. Jelas ya. Implikasi Gödel juga masih merupakan generalisasi dari rumus logika klasik.
Nah, untuk yang kelima ini ada implikasi Mamdani ya. Diberikan di dalam definisi 445 ya. Nah, diberikan proposisi samar P tilde ya, yang berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar A tilde, dan proposisi Q tilde itu berhubungan dengan atau merupakan proposisi samar B tilde, serta proposisi samar jika P tilde maka Q tilde ya. Ini implikasinya itu berhubungan dengan atau merupakan himpunan samar A tilde cross B tilde ya. Nah, implikasi dengan nilai proposisi samar ini ya, P tilde maka Q tilde dengan definisinya ini ya. Jadi ini ya, nilai proposisi samar di implikasi Mamdani. New P tilde maka Q tilde sama dengan minimum dari new P tilde, new Q tilde. Dengan ini ya, mu P tilde maka Q tilde di X, Y itu sama dengan mu A tilde cross B tilde di X, Y itu tinggal diganti ya, mu-nya diganti mu ya. Sama dengan minimum dari mu A tilde X, mu B tilde Y ya. Dengan X, Y anggota A tilde cross B tilde. Nah, implikasi dengan definisi seperti itu disebut implikasi Mamdani ya. Dilambangkan QMM gitu ya. Nah, namun sebagai catatan, implikasi Mamdani itu bukan generalisasi dalam rumus logika klasik. Ya, oleh karena itu, implikasi Mamdani tidak akan dibahas dalam logika samar ya. Jadi nanti ke depannya kita harus hanya membahas 4 implikasi yang tadi ya. Implikasi Dennis-Ratcher, lalu implikasi Zadeh, implikasi Gödel, dan implikasi Lukasiewicz ya, yang kita bahas itu aja. Implikasi Mamdani tidak akan kita pakai ya. Nah, ini ada contoh ya. Nah, misalkan X1 menyatakan kecepatan mobil ya. X2 menyatakan percepatan mobil. Dan dia menyatakan kekuatan yang digunakan untuk percepatan mobil. Nah, diberikan proposisi samar ini ya. Jika X1 slow dan X2 small, maka Y large ya. Nah, kalian ingat ya, himpunan samar slow, small, large itu ini diberikan itu sudah pada contoh di subbab 4.1 dan 4.2 ya, di pertemuan ke-12 ya. Nanti kalian lihat catatan di pertemuan ke-12, yaitu sebagai berikut ya, kita ingatkan kembali. Ini ya untuk yang slow ya. Jadi ini kalian lihat yang garis tebal ya untuk yang slow. Dari 0 sampai 35 itu nilainya 1 ya. Lalu untuk X1 lebih dari 35 kurang dari 55 itu berupa garis ya. Garis linier. Persamaannya apa? Nanti bisa dilihat di pertemuan sebelumnya ya untuk yang slow. Nah, ini ya slow ya, kalian ini ya diingatkan kembali, himpunan samar slow adalah himpunan yang anggotanya X1 dengan fungsi keanggotanya mu slow X1 apa? Bernilai 1 ya, itu dari tabelnya, dari diagram Venn-nya ya. Bernilai X1 jika X1-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 35 ya. Lalu bernilai itu yang garis miringnya adalah 55 min X1 per 20 ya. Jika X1-nya lebih dari 35 dan kurang dari sama dengan 55, dan bernilai 0 jika X1-nya lebih dari 55 ya. Ingat ya, ini ya syarat-syaratnya. Di yang slow, lanjut. Nah, ini untuk yang small ya, bisa kalian lihat. Itu dari 0 sampai 10 itu berupa garis miring ya. Lalu dari 10 ke atas itu
0 ya nilainya ya. Nah, untuk small ini himpunan samarnya seperti ini ya. Himpunan samar small itu sama dengan himpunan samar yang anggotanya tadi apa dilambangkan dengan X2 ya. X2 dengan fungsi keanggotaan mu small X2 bernilai 10 min X2 per 10 itu jika apa? Jika X2-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10. Dan bernilai 0 jika X2-nya lebih dari 10. Ya, seperti itu. Itu untuk yang small ya. Nah, lanjut untuk yang large, kan ini ya untuk yang large ya. Dari 01 fungsi keanggotanya atau nilai keanggotanya 0 ya. Dari 1 sampai 2 itu berupa garis miring ya. Dari 2 ke atas itu nilainya 1 ya. Ini yang large ya. Yang large ya. Himpunan samar large itu himpunan yang anggotanya Y dengan mu large Y ya. Bernilai 0 jika Y-nya kurang dari 1 ya. Bernilai Y min 1 jika Y-nya lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2 dan bernilai 1 jika Y-nya lebih dari 2. Tentukan nilai dari proposisi samar tersebut ya dengan implikasi Dienes-Rechter ya. Jika nih ya. Jika X1-nya 40, X2-nya 5, Y-nya 1,5. Nah, diminta menghitung nilai proposisi Dienes-Rechter-nya ya dari implikasi yang tadi ya. Lalu yang B, kalau diketahui X1-nya 40, X2-nya 5. Nah, kalau yang A tadi disuruh mencari nilai proposisi QD-nya, kalau di sini diketahui nilai proposisi QD-nya yaitu 1, disuruh menghitung Y-nya. Y-nya itu berapa? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus mengikuti. Ini pakai implikasi Dienes-Rechter ya. Berarti kalian lihat tuh tadi nilai proposisinya gimana di Dienes-Rechter ya. Jawab ya. Nah, ini misalkan proposisi samar, kita namakan ya. X1 slow, itu kita namakan P tilde ya, biar nggak kepanjangan. Lalu Q tilde itu adalah kita nyatakan sebagai X2 adalah small. Lalu Y adalah large, kita lambangkan sebagai R tilde ya. Maka kita akan dapat proposisi samarnya kan seperti ini ya. Tadi di soal apa? Jika X1 adalah slow dan X2 adalah small, maka Y adalah large. Kan berarti kan kalau dilambangkan akan seperti ini ya. P tilde dan Q tilde, maka R tilde. Nah, nilai proposisi samar P tilde dan Q tilde maka R tilde dengan implikasi Dienes-Rechter. Ini implikasi Dienes-Rechter itu seperti apa bentuknya? Kayak gini ya. Mu dalam kurung P tilde dan Q tilde, maka R tilde itu sama dengan mu Q tilde. Itu ini ya. Maksimum dari 1 min mu di ya kan? 1 min mu P tilde dan Q tilde ya. Dan mu R tilde. Ya, ingat ya, Dienes-Rechter gitu ya. Nah, ini akan sama dengan kalian ingat, yang mu P tilde dan Q tilde kalian jabarin lagi. Kalau dan itu apa? Konjungsi itu minimum ya. Berarti sama dengan maksimum dari 1 min mu P tilde dan mu Q tilde dan mu R tilde. Jadi kalian bikin dulu nilai proposisi samar dari dengan menggunakan implikasi Dienes-Rechter-nya ya. Nanti kalau implikasi Zede, Gödel dan
Satunya apa? Lukasiewicz ya, kalian harus mengikuti ya definisinya seperti apa. Nah, ini ya, yang A dulu karena X1-nya 40, X2-nya 5, dan Y-nya 1,5. Maka, kita hitung dulu ya. New P tilde. P tilde kan tadi mewakili X1 ya, berarti 55. Ini kan 40 kan lebih dari 35 kurang dari 55 ya, berarti pakai yang 55 min X1 per 20. Berarti sama dengan 55 min 40 per 20, yaitu 15 per 20 atau sama dengan 3/4, sama dengan 0,75. Lalu kita nyari new Q tilde-nya. Nah, ini sama dengan 5 ya, X2 sama dengan 5, berarti memenuhi pakainya fungsi yang X2-nya 5 ya, 5 berarti lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10, itu berarti pakai fungsi yang 10 min X2 per 10. X2-nya kita ganti 5, jadinya 10 min 5 per 10 ya, sama dengan 5 per 10 atau sama dengan 0,5. Jadi kalian sambil lihat di syarat keanggotaannya atau nilai keanggotaan dari masing-masing himpunan samar tadi ya. Ada apa? Slow, small, sama large ya. Lalu yang terakhir new R tilde itu 1,5, berarti kita pakai yang Y-1 ya. Berarti 1,5 min 1 sama dengan 0,5. Sehingga kita akan dapat, nah, mu QD ya sama dengan maksimum dari 1 min mu P tilde. Ya, saya ulangi ya. New QD ya sama dengan maksimum dari 1 apa tadi? Sudah dijabarkan ya, 1 min ya sama dengan maksimum dari 1 min mu 1 min mu P tilde, Q tilde dan mu R tilde ya. Nah, kita masukkan nilainya ya dari yang tadi kan sudah hitung ya. 1 dikurangi minimum 0,75 dan 0,5 ya. Minimum 0,75 dan 0,5 berapa? 0,5 ya. Berarti sama dengan maksimum dari 1 min 0,5 dan 0,5. 1 min 0,5, 0,5 ya. Jadi ini ternyata dapatnya maksimum dari 0,5 dan 0,5 ya. Hasilnya akan menjadi 0,5. Lalu yang B, diketahui X1-nya 40, X2-nya 5. Lalu nilai dari implikasinya adalah 1 ya, maka yang dicari Y-nya. Nah, tadi kan apa yang kita dapat secara umum kan ini ya. Kebetulan nilai X1 dan X2-nya sama dengan yang di A ya, jadi sudah kita hitung tadi ya. Kalau misal beda ya kalian harus menghitung lagi ya. Dan di bagian B ini kebetulan sama, X1-nya 40, X2-nya 5. Ya. Nah, ini kan tadi ya nilai proposisinya dari implikasi DNS reaction-nya kita dapat seperti ini ya. Nah, new QD sama dengan maksimum dari 1 min minimum new P tilde, new Q tilde, dan new R tilde. Nah, kita masukin deh nilainya. Yang ruas kirinya 1 ya, sama dengan maksimum dari 1 min minimum 0,75, 0,5, dan new R tilde. Berarti ekuivalen dengan 1 min maksimum minimumnya apa? 0,5 ya. Berarti 1 min 0,5 dan new R tilde. Nah, berarti 1 sama dengan maksimum 1 min 0,5 kan 0,5 ya. Maksimum dari 0,5 dengan new R tilde. Lah, nilai di dalam kurung maksimumnya itu kan 0,5 dan new R tilde. Ya. Nah, itu menghasilkan 1. Berarti apa?
kemungkinan nilai new R tilde-nya kan tidak mungkin selain 1. Karena apa? 0,5 dengan berapa yang menghasilkan maksimumnya 1. Otomatis new R tilde-nya harus 1. Gitu. Jadi kita dapat new R tilde-nya adalah 1. Seperti itu. Dengan kata lain, tadi kan apa? Ini kan berlaku ketika Y-nya min 1 ya. Y-nya dikurangi 1. Berarti 1 sama dengan Y dikurangi 1. Ekuivalen ketika Y-nya sama dengan 2. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini sebagai latihan ya. Nah, ini misalkan X1-nya kecepatan mobil ya, masih sama ya. X2-nya kecepatan mobil, Y-nya masih menyatakan kekuatan yang digunakan ya untuk percepatan mobil. Nah sekarang ini ya proposisinya, kalau tadi X1 slow dan X2 small ya, kalau sekarang X1 slow atau ya X2 small. Kalau atau berarti nanti maksimum ya. Maksimum, dalamnya juga maksimum. Nah, maka Y adalah large. Nah, himpunan yang diketahui masih sama ya, slow, small, dan large ya, masih sama dengan contoh yang tadi ya. Nah, sekarang tentukan nilai proporsi sama dengan, nah sekarang pakai implikasi Lukasiewicz ya. Kalau tadi kan pakai implikasi Dienes-Rescher ya. Nanti kalian lihat Lukasiewicz itu seperti apa ya. Nah, jika ini X1-nya 45, X2-nya 7, Y-nya 1,7, bisa dihitung ini untuk Lukasiewicz ya. Lalu yang B, X1, X2-nya masih sama, lalu new key L-nya sama dengan 1, disuruh menghitung Y-nya. Itu ya latihannya ya, silahkan coba dikerjakan ya. Jika ada yang bingung, silahkan langsung ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.